Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semuanya masih dalam keadaan sehat dan kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah untuk melakukan segala kegiatan dari rumah saja, termasuk kegiatan pembelajaran seperti yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya juga menghimbau agar kita semua semakin meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan beberapa hari terakhir. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk anak-anak sekalian mohon sebelum dan sesudah mengikuti PJJ untuk melakukan aktivitas doa pribadi. Kemudian yang kedua, mohon materi yang saya sampaikan untuk disimak dari menit pertama sampai dengan menit terakhir. Kemudian yang ketiga, semua materi yang saya sampaikan mohon dicatat, didokumentasikan di buku catatan masing-masing. Kemudian yang keempat, tugas yang saya berikan ketika Anda mengerjakan mohon diketik di Microsoft Word, kemudian nanti dikirimkan ke saya melalui Google Classroom. Nah, bagi anak-anak yang tidak memiliki fasilitas laptop ataupun komputer di rumah, saya memberikan solusi agar dikerjakan di buku latihan masing-masing, kemudian nanti difoto menggunakan handphone, dikirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Adapun untuk materi pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah menemukan hal yang dapat diteladani pada teks biografi yang dibaca. Untuk selengkapnya, mohon anak-anak sekalian memperhatikan penjelasan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Judul materi untuk pembelajaran kali ini adalah menemukan hal yang dapat diteladani dalam teks biografi. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai terkait dengan judul materi tadi adalah kompetensi dasar keterampilan 4.14, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Artinya nanti dalam proses pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian akan saya minta untuk membaca sebuah teks biografi. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian saya minta untuk menemukan hal-hal yang dapat diteladani atau karakter unggul yang dapat diteladani dari tokoh yang dibicarakan di dalam teks biografi tersebut. Idealnya hasil pembelajaran itu dipresentasikan karena ini KD keterampilan, tetapi karena sekarang kita sedang dalam pembelajaran jarak jauh sehingga hal tersebut tidak dimungkinkan. Jadi nanti untuk hasil akhir dari kegiatan pembelajaran ini cukup anak-anak sekalian ketik di Microsoft Word, kemudian Anda kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi yang dibaca. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian terkait dengan perbedaan antara keistimewaan dan keteladanan tokoh. Ini menjadi modal dasar bagi anak-anak sekalian nanti untuk dapat menemukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang dibicarakan dalam teks biografi yang Anda baca nantinya. Yang pertama terkait dengan keistimewaan. Yang dimaksud dengan keistimewaan itu adalah kelebihan khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam kehidupannya. Misalnya, tokoh tersebut seorang penyanyi, maka kelebihannya adalah memiliki suara yang merdu dan khas yang tidak dimiliki oleh semua orang. Itu yang dimaksud dengan keistimewaan. Lebih mengarah kepada
bakat atau kemampuan istimewa yang dimiliki oleh seorang tokoh yang dibicarakan dalam teks biografi. Sedangkan keteladanan itu menyangkut sikap-sikap terpuji yang tergambar dalam teks biografi dan patut diteladani oleh pembaca teks tersebut. Misalnya saja sifat jujur, tanggung jawab, adil, suka menolong, pekerja keras, dan sebagainya. Nah, fokus kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah pada poin yang kedua. Jadi nanti Anda akan saya minta untuk menemukan sikap-sikap yang dapat diteladani, yang dapat ditiru dari tokoh yang dibicarakan di dalam teks biografi yang Anda baca nantinya. Selanjutnya, ketika Anda diminta untuk menemukan karakter unggul seorang tokoh yang dibicarakan dalam sebuah teks biografi, maka supaya Anda bisa menemukannya dengan mudah, yang harus dilakukan adalah menandai setiap kata sifat yang Anda temukan ketika Anda membaca teks biografi tersebut. Mengapa demikian? Karena pola penyajian karakter unggul tokoh dalam sebuah teks biografi itu ada dua. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara deskriptif. Secara langsung artinya sifat-sifat baik dari tokoh yang dibicarakan di dalam teks biografi itu langsung dituliskan pada teks tersebut dan kita bisa menemukan kata-kata yang menunjukkan karakter unggul tokoh tersebut. Sedangkan kalau dengan menggunakan pola deskriptif, Anda harus menyimpulkan sendiri kira-kira karakter unggul tokoh itu seperti apa berdasarkan deskripsi penulis teks tersebut terkait dengan kegiatan dan perilaku yang dilakukan oleh tokoh di dalam teks biografi yang Anda baca. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan penggalan teks biografi tentang R.A. Kartini. Silahkan dibaca dengan seksama. Sejak usia 13 tahun, Kartini sudah yakin bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya menuju kebebasan. Kebebasan dari kolotnya tatanan adat dan kebodohan yang sengaja dipelihara. Terdorong oleh keyakinan tersebut, ia kemudian memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang guru. Ia ingin mengajar terutama bagi putri-putri bangsawan, karena hanya mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan saat itu. Keinginannya untuk menjadi guru terlihat dari penggalan surat Kartini kepada salah satu sahabatnya di Belanda, yaitu Nyonya N. van Kol, melalui Suroto 1982 halaman 64, yang berbunyi, "Karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita dapat memberi pengaruh besar kepada masyarakat, maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi guru, agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita." Nah, ini penggalan teks biografi tentang Kartini. Anda lihat kata yang saya beri garis merah itu merupakan kata sifat yang menunjukkan karakter dari tokoh R.A. Kartini tersebut. Dengan demikian dari kata tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwa salah satu karakter unggul yang dimiliki oleh tokoh R.A. Kartini adalah beliau memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa yang dia pikirkan untuk masa depan bangsa dan negaranya. Jadi, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang dapat diteladani dari R.A. Kartini? Jawabannya sudah jelas. Yang dapat diteladani dari R.A. Kartini adalah beliau memiliki keyakinan yang kuat. Hal tersebut tadi bisa kita lihat dari salah satu kata sifat yang muncul pada penggalan teks tersebut. Yang selanjutnya kita juga mengingat kembali terkait dengan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Ada dua pola penyajian karakter unggul tokoh yang biasa digunakan.
Yang pertama secara langsung, yang kedua secara deskriptif. Secara langsung tadi sudah saya jelaskan bahwa karakter unggul tokoh itu langsung disebutkan di dalam teks tersebut. Cara mudah untuk menemukannya adalah dengan mengidentifikasi kata sifat yang sering muncul di dalam teks tersebut. Anda tandai. Dari situ nanti Anda bisa menyimpulkan apa saja sifat-sifat baik karakter unggul yang dimiliki oleh tokoh yang dapat Anda teladani. Sementara yang kedua, kalau dia secara deskriptif, artinya karakter unggul tokoh itu tidak disebutkan secara langsung, tetapi nanti penulis teks biografi tersebut akan menceritakan kegiatan keseharian tokoh tersebut seperti apa, kemudian hubungan dia dengan orang-orang sekitarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, dari penggambaran tersebut nanti anak-anak sekalian menarik kesimpulan karakter unggul yang dimiliki oleh tokoh yang dideskripsikan tersebut kira-kira seperti apa. Maka jika ada pertanyaan, bagaimana pola penyajian karakter unggul tokoh R.A. Kartini? Jawaban yang paling tepat adalah karakter unggul tokoh pada penggalan teks tersebut disampaikan secara langsung karena pembaca dapat menemukan kata-kata yang menunjukkan sifat tokoh tersebut. Saya rasa demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan kompetensi dasar keterampilan 4.14. Sebagian materi sudah saya jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sifatnya penegasan kembali, sehingga harapan saya anak sekalian nanti tidak mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas yang saya berikan, karena Anda semakin paham tentang bagaimana menemukan karakter unggul tokoh yang dibicarakan dalam sebuah teks biografi. Nah, anak sekalian, tugas KD 4.14 adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, identifikasi karakter unggul yang terdapat pada diri tokoh biografi George Shah. Silakan nanti anak-anak sekalian temukan pada buku paket yang Anda miliki. Kemudian nomor 2, berdasarkan jawaban nomor 1, jelaskan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi tersebut. Nah, nanti untuk jawabannya silahkan Anda tulis ke dalam tabel seperti yang sudah saya tampilkan pada slide berikut. Jadi ada kolom nomor, kemudian kolom berikutnya itu adalah keteladanan tokoh, apa yang dapat diteladani, sifatnya apa yang dapat diteladani tokoh tersebut George Shah. Kemudian pola penyajiannya seperti apa, langsung atau deskriptif, disertai dengan penjelasan selengkap-lengkapnya. Bila perlu disertai dengan bukti kutipan teks yang menunjukkan bahwa pola penyajiannya langsung atau deskriptif. Nah, itu untuk tugas terkait dengan KD 4.14. Silakan dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Kalau ada yang kurang jelas terkait dengan tugas ini, silahkan menghubungi saya, bisa melalui kolom komentar pada Google Classroom, atau bisa juga Anda menghubungi saya melalui WA pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran